Karena itu adalah tugas yang berat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya integritas tinggi. Lah kalau impor gula misalnya atau impor ini tiba-tiba kong kali kong semua, ya berat kita. Enggak, tanah ya kan yang ada bahan tambang di bawahnya itu dibilang ini hak saya. Padahal nggak boleh. Based on constitution itu semua dikuasai oleh negara harusnya. Jadi kalau kita punya ada tanah dan tanah itu di dalamnya ada bahan tambang, itu nggak termasuk harusnya. Tapi kan kita, siapa yang mau mengembalikan tata kelola pertambangan kita ke pasal 33? Nggak bisa. Karena pemainnya dia juga yang berada di lingkar kekuasaan. Ada Pak L, ada Pak B, ada Pak E, ya kan? Mereka pemain tambang semua, bro. Dan mereka itulah pengambil keputusan di bidang pertambangan. Nggak mungkin mereka kemudian mempreteli kenikmatan hidup mereka sendiri dengan melaksanakan pasal 33. Nah, dari situ Prabowo sudah menghadapi bahwa menteri mereka terlibat dalam konflik of interest. Saya berharap ya kan 100 hari tersebut ada kemajuan soal isu Fufu Fafa dan kemudian ada keberanian Prabowo untuk mengevaluasi menterinya. Dalam pengertiannya tadi, yang nggak perform diberhentikan, yang nggak berintegritas diberhentikan juga. Bayangan saya, Prabowo ini sedang menunggu civil society untuk mengatakan itu. Ya kan? Seorang diantaranya Refli Harun sudah mengatakan kan? Iya, tetapi kan nggak cukup karena kan selalu buzzer mengatakan barisan sakit hati. Kemarin udah ditambah Ray Rangkuti udah 2. Udah. Bedila Badun 3. Nah, karena itu perlu ada orang-orang lain, misalnya kelompok kampus ya kan, yang secara objektif mengatakan dia tidak baik, dia tidak perform. Program 100 harinya gagal. Karena ambisi pemerintahan Presiden Prabowo ini kan luar biasa. 8% pertumbuhan ekonomi. Bahkan Hasim menyebut tidak hanya 8%. Prabowo itu bilang 10%. Kalau Anda baca yang namanya Paradoks Indonesia, buku karangan Prabowo, dia bilang kalau kita mau makmur harus 2 digit pertumbuhan ekonomi, alias belasan persen. Kita ya zaman 10 tahunnya Jokowi, boro-boro 8%, 6% aja nggak tercapai. Angka rata-ratanya cuma 5,04%. Masih kalah dibandingkan angka SBY yang 5,8% sekian. Karena itu adalah tugas yang berat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya integritas tinggi. Lah kalau impor gula misalnya atau impor ini tiba-tiba kong kali kong semua, ya berat kita. Sebagai contoh misalnya tata kelola energi, tata kelola tambang misalnya. Wah itu rata-rata orang kaya kita di politik terutama main tambang semua untuk cepat sekali mendapatkan uang. Industri ekstraktif kan. Makanya selama masa pemerintahan Presiden Jokowi itu industri kita itu melambat, tidak berkembang. Kenapa? Karena orang shortcut semua. Orang main tambang semua, easy money. Jual langsung di luar negeri dapat uang banyak, cash and carry. Makanya jangan heran yang menjadi kingmakernya kan raja-raja tambang. Mana ada lagi raja-raja industri misalnya dulu ada Mas Pion itu, nggak ada. Raja-raja tambang yang easy money. Nah, sekarang untuk menutupinya ada mantra yang namanya hilirisasi. Ternyata kata Faisal Basri hilirisasi iya, tapi yang ngambil Cina semua. Podo wae namanya. Nah, tapi kita harapkan ya kan bahwa Prabowo punya niat baik untuk
menjalankan pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu hanya bisa dilakukan kalau tambang itu manfaatnya sebagian besar diambil negara. Kalau misalnya ada tambang batu bara, 90% diambil penambangnya, 10% cuma untuk negara, ya nggak kena pasal 33-nya. Harus dibalik, 70% untuk negara, 30% untuk penambangnya. Ini kan nggak tanah, ya kan, yang ada bahan tambang di bawahnya, itu dibilang ini hak saya. Padahal nggak boleh, based on constitution itu semua dikuasai oleh negara harusnya. Jadi kalau kita punya, ada tanah, dan tanah itu di dalamnya ada bahan tambang, itu nggak termasuk harusnya. Tapi kan kita, siapa yang mau mengembalikan tata kelola pertambangan kita ke pasal 33? Nggak bisa. Karena pemainnya dia juga yang berada di lingkar kekuasaan. Ada Pak L, ada Pak B, ada Pak E, ya kan? Mereka pemain tambang semua, bro. Dan mereka itulah pengambil keputusan di bidang pertambangan. Nggak mungkin mereka kemudian mempreteli kenikmatan hidup mereka sendiri dengan melaksanakan pasal 33. Nah, dari situ Prabowo sudah menghadapi bahwa menteri mereka terlibat dalam konflik of interest. Mana bisa menegakkan ekonomi konstitusi kalau begitu? Tapi ada political will dari Prabowo. Nah, Dia kan harusnya berjuang beberapa periode ya untuk jadi presiden, dan kini jadi dia harus menunjukkan bahwa kalian salah dari dulu nggak milih saya. Gitu. Ya. Dia harus menunjukkan yang terbaiknya. kalau political will saya yakin ada. Kenapa? Orang nggak mungkin nulis buku kalau dia nggak punya political will. Dia di tulisan dia Paradoks Indonesia tuh serius betul. Bagaimana Indonesia bisa mencapai 2045 itu. Dengan indikator-indikator ekonomi yang terukur. Berapa pertumbuhan ekonomi, berapa ranking GDP kita. Dia sebutkan semua. Tetapi paradoksnya, makanya dia bilang, paradoksnya kekayaan alam hanya dikuasai berapa persen orang dan lain sebagainya. Dan itu, saya dapatkan buku itu 2021-2022. Artinya, dia sudah ada di pemerintahan Presiden Jokowi. Dan semua isi buku itu adalah kebalikan bantahan terhadap apa yang dikerjakan Jokowi. Cuma kan kita nggak baca aja kan, kita nggak diskusikan bukunya kan. Tetapi itu semua bantahan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi dia udah jelas, udah paham bahwa dia harus begitu. Tapi dia juga paradoks. Hari ini dia bicara begini. Saya akan melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang serta peraturannya seluruh-seluruhnya. Kan begitu ya, dia bilang kan. Itu sumpah presiden kan. Tapi dia angkat Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet yang melanggar undang-undang TNI, undang-undang 34 2004. Nah kalau Refli Harun ngomong begini, bilang, waduh, jangan begitu dong, ya kan? Masa cuma satu doang? Ya susah kita. Kalau kita mau berkompromi terhadap pelanggaran undang-undang yang baru saja dia sumpahkan untuk melaksanakannya, ya gawat kita. Kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Sudah langgar dia itu barang. Ya. Oke, teman-teman, kita berdiskusi bersama ya. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan atau juga menyampaikan pendapatnya. Cukup banyak waktu yang kita miliki, tapi pertanyaan singkat saja ya. Mengenalkan diri. Ya ada dua yang pertimbangan jadi untuk sesi awal ini. Dan pesan sponsornya kalau nanya jangan sungkan-sungkan. Iya. Dikritik pun nggak apa-apa saya. Dia saya bilang, Anda tuh bodoh nggak apa-apa. Nggak marah saya. Nggak marah saya. Nggak marah tapi nggak berani aja teman-teman ini. Tapi sebelum itu mungkin saya mau menyampaikan begini ya. Beberapa hal yang kita bisa ambil dari percakapan pengantar tadi kan. Ada keseriusan juga untuk impeach wakil presiden. Peluangnya ada sejauh yang disampaikan oleh Bu Refli Harun, tapi teman-teman bisa mengelaborasi lagi. Yang kedua, bahwa kabinet yang sudah dibentuk ini agak sulit untuk menjalankan apa yang diinginkan digagas oleh Presiden Prabowo. Yang ketiga adalah kita kasih kepercayaan kita kepada Prabowo untuk mencapai apa yang disebut sebagai Indonesia Maju.
Kalau di dalam bukunya itu sih, saya belum terlalu banyak baca bukunya, tapi apa yang data-data dalamnya merasakan itu ya benar semua. Untuk menuju Indonesia emas atau Indonesia yang diisi oleh orang-orang yang kaya sebelum bisa tua, tapi sekitar 2035 pendapatan per kapita kita harus $12.300. Ya. 2035 itu 11 tahun lagi. Ya. Sekarang kita ada di kisaran 4.200 sampai $4.400. Jadi kalau dia bilang bahwa pertumbuhan ekonomi harus 2 digit, itu betul. Persoalannya bagaimana mencapainya dengan sekumpulan menteri pemagang yang sekarang jadi itu. Silakan tadi satu, lalu Bung, dan di tengah ini ya. Ada perempuan juga dong. Seharusnya begitu. Kalau mau ada satu ya. Ada teman-teman. Next ya, sesi kedua. Silakan kenalkan dulu kepada kita semua nama dan dari. Kalau bisa di sini. Karena Anda menutupi itu. Nah, di sini aja di sini. Oh iya, ada kamera. Nah, ada kamera. Nah, ya. Stop sini. Ya, stop situ. Ya. Perkenalkan, nama saya Mulyo, Bang, dari kampus Mulyono. Ini Mulyo bener ya. Tanpa noise. Melanjutkan. Oke. Ketika Pak Jokowi dipanggil oleh Mulyono, saya dengar hari ini, Pak, kok nama, karena jujur nama saya punya orang tua, Mulyono juga, Pak. Pengen jadi buat saya. Nah, saya Mulyo dari kampus sebagai dokter Topo. Topo beragama. Beragama. Nah, izin Bang, ini kan di tanggal 20 Oktober kemarin kan, Ya. kita baru melihat Bapak 08 lah kita nyebutnya, Ya. naik menjadi presiden. Yang mana di saat ini banyak sekali orang yang seperti tadi Abang sampaikan, kabinetnya banyak kabinet yang pernah menjabat di periode Nah, nama saya Refli. Bang Refli ya. Kadang-kadang jujur, saya kadang kalau bicara agak ini Bang, agak gegap. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ingin bertanya bagaimana pendapat Abang nih, terutama dari sudut pandang BUMN. Karena saya pernah melihat Abang Refli Harun pernah membuat buku lah tentang itu. Ya. Dan bagaimana Abang melihat masa depan reformasi hukum di Indonesia, Bang? Terutama bagi kami generasi Z, generasi apalagi kita A ya, Bang. Di generasi A yang lebih mungkin apatis lagi. Ya. Oke, Bang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di X lah. Silakan Bu. Yang depan dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun Waalaikumsalam. Nama saya Tio dari tinggal di Matraman. ya. Saya ingin bertanya tentang kabinet. Itu ada berapa tentang posisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ya, yang kemarin kan dari luar kabinet masuk ke kabinet karena pilkada DKI. Kemudian kita akan mengetahui dan di dalam kabinet tidak ada perwakilannya. Barangkali bagaimana pendapat Bung Davi tentang hal itu ya? Apakah itu masuk zone atau gimana? Atau nggak ada perwakilan dari kabinet? Ada kan? Ada perwakilan. Satu orang. Satu dari IPB. Tapi langsung atau ada pertanyaan lain? Penjabarannya lah bagaimana? Oke. Iya. Kemudian mungkin ada beberapa orang kabinet yang menurut saya agak lumayan ya daripada kabinet yang lalu, menteri pendidikan yang mungkin kalau yang kabinet yang lalu kan tidak ada background tentang pendidikan ya. Kalau yang ini kan alhamdulillahnya ada background pendidikan. Menurut Bang Refli bagaimana pendapat tentang menteri tersebut? Oke. Itu aja. Ada 3 nih. Ada 2 nih Iya. pendidikan. Yang mana nih? Yang pendidikan tinggi ya, dari Muhammadiyah. Ya, pendidikan tinggi dan sains itu ya. Iya. Menteri atau wamennya yang dimaksud? Menterinya ya dari Muhammadiyah ya. Ya. Kalau pendidikan tinggi siapa? Muti ya. Saya lupa. Abdul Muti itu pendidikan dasar dan menengah dia. Sorry, ya berarti yang tinggi itu saya kan wakilnya doang untuk Israel itu. Banyak orang bisa lupa. Iya. Oke, berarti yang dimaksud dikti ya. Dikti. Oke. Oh. Silakan Bung, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Bang Refli. Wah, senang banget nih bisa bertatap langsung sama Bang Refli. Biasanya cuma dari podcastnya aja sambil nemenin makan gitu. Perkenalkan saya Ricky.
gini Bang, saya terlepas dari porsi gemuknya kabinet Bapak Presiden yang baru, mungkin banyak yang bertanya selain porsi yang gemuk, terus kualifikasi menteri, bla bla bla, efektivitas. Nah sebenarnya saya lebih pengen nyorotin sisi psikologisnya Bang. Jadi kita tahu Pak Prabowo itu kan ke inner circle-nya itu sangat mementingkan relasi loyalitas kan. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita cuma tilik dari kabinet ini mengakomodir banyak kepentingan, itu mungkin hampir similar ya dengan kabinetnya Pak Jokowi dulu gitu. Cenderung mengakomodir banyak pihak. Tapi dari sisi psikologis itu sebenarnya yang saya lihat beda. Kayak Pak Prabowo itu lebih mengakomodir orang-orang yang loyal, yang membantu dia naik gitu. Sementara kalau Pak Jokowi itu cenderung Machiavellian ya. Jadi mungkin dia take benefit from banyak lapisan layer yang di sekeliling dia gitu. Nah gimana menyikapi itu Bang? Karena dari sisi ini kalau kita lihat sebenarnya itu adalah kekuatan sekaligus kelemahan gitu kan, kalau misalkan kita ngelihat relasi loyalis itu gitu. Sementara kalau Pak Jokowi itu cenderung pragmatis dan Machiavellian gitu ya. Kalau misalkan ada yang kayak ya kita tahu lah, ada orang-orang yang udah langsung di-cut gitu begitu kepentingannya udah nggak ada gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya walaupun Jokowi belum tentu. Saya yakin nggak baca Kelly kan. Jadi dia mungkin dia amat kuat aja, cuma kan nggak pakai hedonnya aja gitu loh. Itu luar Jawa. Tiga dulu silakan. Ya, saya senang sekali ya di diskusi seperti ini kan. Kalau diskusi di televisi itu kadang-kadang membuat kita bodoh. Baru kita ngomong tiba-tiba orang bantah, esensinya nggak dapat kita. Saya jawab satu-satu ya. Dari Mulyo ya, Mulyo tanpa no ini ya. Soal BUMN. Saya kira BUMN ini harus kita kaji secara objektif. Dan susah sekali mencari orang yang objektif untuk melihat BUMN. Karena rata-rata jangan-jangan udah masuk semua ada dalam struktur ke BUMN tersebut hari ini. Kan cara menundukkan orang yang kritis adalah jadikan dia komisaris ya. Begitu jadi komisaris sudah diam semua itu. Saya ada teman tuh dulu, ICW, anti korupsi. 10 tahun dia mendekam saja di Mulyono karena menjadi komisaris Pertamina ya. Anda tahu pendapatan komisaris semacam Pertamina? Itu bisa 1 miliar per bulan, bayangkan. Oh dia kaget kan? Iya, 1 miliar per bulan. Jadi honornya sendiri paling cuma 200-an juta. Tetapi tantim dia, bonus, itu bisa 2 digit miliar. Kalau 12 miliar aja rata-rata kan 1 miliar berarti per bulan. Belum lagi honornya. Belum lagi kalau ada tambahan lain, tapi biasanya komisaris nggak ada. Bisa bayangkan orang kritis pasti tumpul sudah. Ya kan? Nggak mungkin. Banyak sekali di lingkaran, dan biasanya kalau BUMN itu tergantung Anda bergantung di mana. Selemah-lemahnya iman kalau saya bilang adalah kalau bergantungnya di deputi alias eselon 1. Ya kan? Itu selemah-lemahnya iman. Imannya naik sedikit bergantung di wamen BUMN. Yang imannya agak lebih tinggi lagi ya bergantung di menteri BUMN-nya. Atau menteri yang relevan, misalnya menteri keuangan, menteri pekerjaan umum, ya perumahan, dan menteri energi. Kan tergantung perusahaannya biasanya. Yang lebih kuat lagi, ya bergantung kepada orang nomor satunya. Atau yang tadi super ministernya. Maka itulah dinamikanya. Semakin Anda dekat dengan link kekuasaan itu, maka Anda akan mendapatkan ring 1 BUMN. Ring 1 BUMN yang gajinya bisa, kalau di rata-rata 1 miliar per bulan itu, 4 bank himbara, himpunan bank negara, ya, Mandiri, BNI, BRI, BTN, 4. Mungkin BTN agak kecil ya, tapi 3 ini gede sekali. Kemudian Telkom, Pertamina, nah sekarang ada tambahan baru, Mind ID. Coba Anda lihat tuh, siapa aja yang
menjadi komisarisnya di situ. Pasti ring istana, pasti ring kekuasaan dekat orang dekat presiden. Jadi susah, dari situ saja governance kita udah nggak jalan kan. Nah kalau saya ke depan, saya mengusulkan yang jadi komisaris itu adalah pensiunan pegawai setempat yang punya integritas. Dia punya integritas, dia punya pengalaman. Dia kan nggak terbeli kan, sudah kan, dia buktikan bahwa dia tidak terbeli. Tapi memang problemnya ada nggak? Problemnya begitu kan. Tapi no matter pangkat terakhirnya apa, kan biasanya kan ada orang mengabdi, nggak makan suap, dia tahu betul. Tapi kan rata-rata kan orang nggak paham dan pemain di situ main. Nah itu bahayanya. Nah makanya BUMN ini adalah PR besar. Salah satu jawabannya dia mau dijadikan super holding. Itu pernah didiskusikan oleh Rini Sumarno dan Erick Thohir mendiskusikannya lagi sekarang. Tapi tidak pada periode pertama. Sekarang mungkin dia mau jualannya begitu ya, jadi super holding kayak Temasek di Singapura dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Kenapa? Selama BUMN ini intervensi negaranya terlalu besar, maka dia tidak akan profesional. Tetapi juga BUMN nggak bisa juga semua BUMN itu dijadikan BUMN yang cuma mau ngambil duit, ngambil keuntungan. Karena BUMN itu pelaksanaan pasal 33. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Karena itu kita harus memetakan kembali dan itu perpanjang. Contoh misalnya, orang mengatakan PLN, wajar PLN rugi. Kan tidak semuanya dia kasih listrik di daerah yang mampu membayar dengan harga yang layak. Tapi bisa juga daerah perintis. Dulu ada Merpati kan? Penerbangan itu merasakan penatnya menanti ya, Merpati kata orang kan. Atau dulu MNA kan dia kan, Merpati Nusantara Airlines maybe not arrive. Mungkin nggak nyampe. Nah, karena itu kita harus petakan lagi BUMN. Saya kira nggak mungkin selesai kita perdebatannya. Tapi kita harus letakkan BUMN itu mau melaksanakan pasal 33 saja ataukah dia menjalankan fungsi ekonomi negara. Nanti itu debatnya agak berat. Debatnya agak berat. Nanti saya nggak bisa menyelesaikannya di sini dulu. Di konteks itu mestinya nggak ada BUMN yang pilot gitu kan, betul ya, Bung? Ada yang dipilot. Iya, farmasi cantik itu kan dipilot kan, gitu. Mestinya nggak ada dong, itu kan dia melayani. Ya, kalau dia cabang-cabang yang penting bagi negara kan. Obatnya yang penting bagi negara, gitu kan. Ya, oke. Kemudian masa depan reformasi hukum di Indonesia. Gini, saya pakai 3 ya. Hukum itu paling tidak 3 hal ini kita harus substansi hukum, kemudian penegak hukum dan struktur hukumnya, kemudian kultur hukumnya. Mana yang kita mau perbaiki dulu? Kalau kita bicara substansi hukumnya, kita bicara tentang aturan yang ada. Banyak sekali aturan. Kita mau membenahi yang mana dulu? Karena saya takutnya kawan-kawan, wah reformasi hukum yang mana dulu? Dari aturan aja udah dari Sabang sampai Merauke itu kan. Ada undang-undang sampai peraturan daerah. Oke. Kemudian struktur dan sekaligus penegak hukumnya. Mana yang mau kita benahi? KPK-nya, kepolisiannya, kejaksaannya, pengadilannya sampai bawah-bawahnya. Oke. Banyak juga PR-nya kan. Berikutnya adalah kultur. Nah, kultur ini gimana cara membenahinya? Contoh misalnya, yang namanya korupsi itu ya, by need karena kebutuhan, by greed karena keserakan, dan yang kacaunya by culture karena kultur. Saya kasih contoh by culture itu begini. One day saya umroh, ya kan? Salah satu umroh itu ada Hijr Ismail. Kita mau sholat di depan itu yang ada talang emas itu kan. Katanya kalau berdoa di sana makbul doanya ya kan. Udahlah kita mau ke sana. Lagi dibersihkan oleh askar yang berasal dari Asia Selatan itu kan. Begitu mau lagi pembersihan, tiba-tiba pendamping umrohnya bilang, kasih duit aja. Biar kita masuk. Bayangkan di depan Ka'bah pun masih mikir menguap, dibayangkan. Kan itu kan kultur kan. Dia nggak sadar loh itu.
Tapi itu kultur. Iya, ini corruption by syariah. Iya. Jadi bayangkan, bilang, aduh, itu sama dengan kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Itu juga kultur. Antri yang nggak mau. Jadi yang hal-hal seperti itu yang menurut saya kita harus lihat. Nah, sekarang mana yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo? Dia bisa merubah secara struktural. Kalau kultur kan masyarakat. Secara struktural salah satunya tadi yang saya tawarkan, shutdown Mahkamah Agung. Sekarang saya tanya, kapan bersihnya Mahkamah Agung? Tapi kan pengadilan banyak yang bereaksi. Paling tidak Mahkamah Agungnya sebagai the last bastion of truth and justice, kan dia bisa di benteng terakhir kebenaran dan keadilannya bisa dipertahankan, kan begitu. Nah, itu kan kalau misalnya Prabowo ini kan pemimpin terus, kalau dia strong juga benevolent. Jadi dia pemimpin yang kuat tapi juga dia baik hati. Kan biasanya jarang itu. Kalau dia kuat nggak baik hati biasanya, mulai otoriter gitu-gitu. Nah, dia tahu betul, saya punya instrumen perpu dan saya bisa perbaiki Mahkamah Agung sekarang ini. Datangi dia civil society, saya datangi ICW, ya kan? Datangi Refli Harun dan lain sebagainya. Anda jangan protes ya. Saya akan perbaiki Mahkamah Agung dengan shutdown Mahkamah Agung. Termasuk itu, moderator hutan kayu itu diomongin juga ya. Jangan dia bilang nanti intervensi dunia peradilan, tres politika. Itu kalau dalam keadaan normal. Dalam keadaan yang tidak normal, kita membutuhkan langkah-langkah yang progresif revolusioner. Nah, itu salah satu proposal yang saya tawarkan dengan berharap bahwa Prabowo ini pemimpin yang baik hati. Bukan nanti shutdown Mahkamah Agung, dia taruhkan semua orang dia. Mati kita kan. Ya, tetapi ya lebih baik kita maju kan. Kalau enggak, kapan kita memperbaiki Mahkamah Agung yang sudah berurat, berakar, rusaknya itu. Penggantian ketua Mahkamah Agung cuma omon-omon. Anda berpikir enggak bahwa semua jabatan publik penting di Republik ini sudah dimafiain, apalagi Mahkamah Agungnya. Jadi enggak akan ada perbaikan. Itu pesimisme saya. Tio PKS enggak ada tadi, cuman memang benar juga dia bilang, kok PKS tanggung banget, cuman menominasikan profesional. Nah, begini, anggap saja PKS ini partai keluaran surga bener ya, anggap saja begitu. Jadi menteri itu kawan, ya kan, walaupun tidak sepahit, tidak enak jadi oposisi, nggak enak jadi menteri itu. Coba bayangkan, kalau menteri yang jujur, Anda akan bawa uang 18 juta per bulan. Itu menteri yang jujur. Siapa yang mau? Mending jadi anggota DPR. Sekali reses 200-300 juta. Bayangkan. Ini udah reses DPR, baru diangkat 1 Oktober, udah reses sekarang. Udah ngantongi 300 juta dia. Satu reses sekarang 300 ya? Iya, dana aspirasi. Iya. Kalau Anda main-main, Anda kumpulin ini aja. Udah pokoknya pertanggungjawabannya kan bisa dibikin-bikin kan. Yang penting nanti menjelang pemilu money politics lagi kan. Nah, dia secara real jadi anggota DPR itu minimal 100 juta di tangan. Jadi menteri 18 juta. Tapi kan menteri kan ada DOM, dana operasional menteri yang bisa dimainkan. Nah, itu udah korupsi Anda. Udah korupsi. Biasanya DOM itu utuh kalau caranya begini. Dirjen dan sekjennya canggih. Apa-apa dibayarin. Ada tamu, merchandise, bayarin sama sekjen dan dirjennya. Untuk bayar tersebut, sekjen dan dirjennya main di barang dan jasa. Kan begitu kan? Untuk mendapatkan, lalu menterinya nggak korupsi. Tapi semua dipasok oleh sekjen dan dirjennya. Lalu uang yang dom itu utuh. Ya korupsi juga. Nah sekarang, kalau orang waras, mikir-mikir dia jadi menteri. Sudah tugasnya berat, lalu gajinya kecil. Ya mending jadi anggota DPR kalau begitu. Nah, orang-orang PKS itu anggota DPR semua. Yang mau dicalonkan itu anggota DPR semua. Ya, mungkin ya, tapi lengkapnya tanya kepada mereka ya. Jangan-jangan di PHP juga ya kan. Menteri Pendidikan saya nggak bisa jawab. Karena saya lupa siapa namanya yang pendidikan tinggi. Ya kan, asumsi kita dia lebih baik dari Nadiem. Asumsi kita, tapi nggak tahu kita. Nah, Ricky terakhir ya. Loyalitas. Saya nggak sepakat kalau
Kalau Prabowo itu ngambil orang berdasarkan loyalitas, enggak. Justru Prabowo ini paling risky. Paling risky. Dia mengambil orang dengan, ada dua kemungkinan ya. Dengan naif, cara berpikir naif bahwa dia mampu menyatukan semua orang. Atau karena dia tunduk pada keinginan Mulyono sebagian itu. Sehingga dia tidak bisa secara mandiri menyusun line up kabinetnya sendiri. Makanya dia bikin ngawur dulu, nanti setelah ada huru hara sedikit, dia perbaikin. Ini kabinet lebih baik, lebih buruk dibandingkan kabinet Jokowi pertama. Jokowi pertama itu lebih bagus. Line up-nya diserahkan kepada KPK. Yang kedua, apalagi? Yang kedua, tidak boleh rangkap jabatan. Makanya Wiranto berhenti kan sebagai ketum Hanura. Tapi memang akhir masa jabatan pertama udah kacau semua. Semua orang pengurus partai politik, ketua umumnya diambilin semua untuk menjadi backup dia di periode kedua. Nah, itulah yang merusak Prabowo ke depan kalau dia punya niat untuk periode kedua.